Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanta Angelina dengan NPM 191506146. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan simulasi menggunakan Tinkercad pada praktikum 3, yaitu menghitung jumlah pengunjung dengan Arduino DIY laser atau infrared person counter. Baiklah, kita langsung masuk ke Tinkercad-nya. Jadi di sini saya sudah meletakkan beberapa komponen. Yang pertama ada Arduino. Jadi Arduino Uno R3 ini akan digunakan sebagai microcontroller dari rangkaiannya. Kemudian ada breadboard. Jadi breadboard di sini berguna untuk menghubungkan antar komponen. Kemudian ada LCD. LCD akan menampilkan hasil yang diberikan oleh LDR. Kemudian ada resistor. Di sini kita gunakan 3 resistor, di mana resistor pertama yaitu resistor sebesar 220 ohm yang akan kita gunakan untuk menghambat arus listrik dari LCD ke Arduino-nya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini resistor, kita gunakan resistor 10 kilo ohm sebagai penghambat arus listrik yang mengalir pada LDR dari Arduino ke LDR-nya. Kemudian ada 2 buah LDR atau fotoresistor. Jadi LDR pertama akan berfungsi sebagai penghitung jumlah pengunjung yang masuk ketika intensitas cahayanya ini low atau ketika terdapat sesuatu yang menghalanginya. Kemudian LDR kedua ini berfungsi untuk mengurangi jumlah pengunjung yang masuk atau terdapat pengunjung yang keluar yang menghalangi intensitas cahaya dari LDR-nya itu menjadi low. Nah, kemudian tidak lupa kita gunakan kabel atau wire di sini sebagai penghubung antar komponen juga. Selanjutnya kita akan menghubungkan antar komponennya. Jadi di sini kita hubungkan terlebih dahulu pin ground dan pin inputan atau pin 5 volt dari Arduino ke papan breadboard-nya. Kemudian kita hubungkan LDR ke Arduino-nya, di mana LDR pertama pada kaki terminal 1 akan kita hubungkan ke analog input atau ke pin A4 dari Arduino-nya. Kemudian LDR kedua kaki terminal satunya kita hubungkan ke pin A5 dari Arduino-nya. Kemudian terminal 2 dari LDR1 dan LDR2 ini akan kita hubungkan ke ground. Setelah terminal 1 kita hubungkan ke pin A4 dan A5 dari Arduino, kita hubungkan juga kaki terminal 1 ini ke resistor, di mana resistor kaki pertama akan dihubungkan ke LDR, kemudian resistor lainnya akan dihubungkan ke inputan dari Arduino, yaitu dari pin 5 volt. Selanjutnya kita akan menghubungkan LCD ke Arduino.
Selanjutnya kita masuk ke kode editor. Kita Ctrl A aja. Selanjutnya kita akan melakukan include library dari LCD, di mana kita akan menginisialisasikan dari pin LCD yang terhubung ke pin Arduino. Kemudian kita deklarasikan variabel LCD. Jadi di sini kita include library liquid crystal.h. Kemudian kita inisialisasikan pin LCD, yaitu pin RS yang terhubung ke Arduino, yaitu di pin 12, dan selanjutnya sampai ke D7 yang terhubung ke pin Arduino 2. Kemudian kita deklarasikan variabel LCD, di mana terdapat variabel RS, E, D4, D5, D6, dan D7 yang terhubung ke Arduino-nya. Selanjutnya kita inisialisasikan pin dari LDR ke pin Arduino-nya. Nah, di sini kita deklarasikan bahwa variabel pin in 1, yaitu pin dari LDR 1 terhubung ke analog input dari Arduino, yaitu di A4. Kemudian pada LDR 2 juga kita inisialisasikan dengan variabel pin in 2 dengan terhubung ke Arduino, yaitu di analog input 5 atau di A5. Kemudian kita masuk ke fungsi void setupnya. Di void setup ini kita masukkan fungsi LCD begin, yaitu dengan memulai LCD dengan 16 baris dan 2 kolom. Kemudian pin mode, di mana pin mode pada LDR1 atau pin in pada variabel pin in 1 sebagai inputan, dan pada LDR2 juga sebagai inputan. Kemudian kita masuk ke fungsi void loop-nya. Pada fungsi void loop ini kita inisialisasikan dulu variabel sum yang bernilai 0 yang akan menghitung jumlah pengunjungnya nanti. Kemudian kita buat perulangan di sini, yaitu menggunakan while. Ketika while itu bernilai 1, maka akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam sini. Jadi kita tampilkan dulu statement jumlah visitornya yang terbaca oleh LDR-nya, dimana kita set kursor dulu di baris 0 dan kolom 0. Kemudian kita lakukan print statement, yaitu jumlah visitor. Selanjutnya kita berikan decision di sini menggunakan if dan else if, dimana ketika pada bagian decision if, ketika kondisi dari LED 1 ini bernilai low, maka delay terlebih dahulu 100 milisecond, kemudian nilai variable sum ini akan di increment. Kemudian kita akan melakukan set kursor pada kolom 1 dan baris 1, kemudian akan melakukan print pada variable sum yang terbaca dan melakukan print statement OR. Kemudian pada decision else if, yaitu kondisinya ketika LDR kedua ini dalam keadaan low atau intensitas cahayanya rendah dan nilai dari variable sum itu lebih dari 0, maka akan melakukan delay selama 100 milisecond. Kemudian pada variable sum ini akan dilakukan decrement atau pengurangan dari nilai sumnya, dan kita set kursor dulu untuk mengeprint beberapa statementnya. Dan di sini kita lakukan print pada variable sum hasil yang dilakukan pada decision ini. Kemudian kita lakukan print statement orang. Baiklah, langsung aja kita start simulation. Jadi di sini kode sebelumnya kan kita lakukan print terlebih dahulu jumlah visitor pada yang masuk dan keluar. Kemudian pada LDR1 kita berikan nilai LDR1 ini menjadi low. Jadi di sini kita naikkan saja nilainya.
Nah, di sini LCD akan menampilkan jumlah yang increment dari LDR1 karena terjadi perubahan pada intensitas cahaya di LDR1-nya. Kemudian kita turunkan lagi di sini. Jadi di sini penghitungan atau increment dari variable sum akan berhenti karena intensitas cahaya dari LDR-nya ini sudah berubah. Ketika dinaikkan lagi, maka akan bertambah lagi selama 100 milisecond. Selanjutnya pada LDR2 kita akan lakukan perubahan pada intensitas cahayanya. Di sini jika kita di sini ketika LDR kita lakukan dalam keadaan low, maka di sini pada LCD akan melakukan decrement pada jumlah pengunjung yang masuk atau pengunjung itu tersebut keluar. Nah, jadi di sini LDR2 tidak akan melakukan pengurangan decrement lagi karena variable sum ini sudah bernilai 0 dan bukan lebih besar dari 0. Karena pada kondisi dari else if tadi kan kita berikan kondisi bahwa sum itu harus lebih dari 0 untuk melakukan decrement. Baiklah, sekian simulasi menggunakan Tinkercad pada praktikum 3 ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.